Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, saya dari Lokal PAI 7A. Baik, di sini saya akan memaparkan 5 buah makalah untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Kavita Selekta di bawah bimbingan Ibu Nur Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikannya yang mencangkup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana yang dibutuhkan oleh hamba Allah untuk menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik di duniawi maupun ukhrawi. B. Tugas dan fungsi pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, alat untuk memperluas. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Bagian C yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan adalah landasan untuk berdirinya sesuatu fungsi. Dari dasar ialah memberi arah kepada tujuan yang akan dicapai, sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Mungkin itu saja untuk pembahasan kelompok 1 yang saya jelaskan. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, saya dari Lokal PAI 7A. Baik, di sini saya akan memaparkan 5 buah makalah untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Kavita Selekta di bawah bimbingan Ibu Nur Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikannya yang mencangkup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana yang dibutuhkan oleh hamba Allah untuk menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik di duniawi maupun ukhrawi. B. Tugas dan fungsi pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap
kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk. Yang pertama, alat untuk memperluas. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Bagian C yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan adalah landasan untuk berdirinya sesuatu fungsi. Dari dasar ialah memberi arah kepada tujuan yang akan dicapai, sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Mungkin itu saja untuk pembahasan kelompok 1 yang saya jelaskan. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan ke kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kelompok 3, yaitu tentang profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. A. Pengertian profesionalisme guru. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar secara umum. Guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik, dan secara khusus guru dapat diartikan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi. Bagian B yaitu karakteristik guru profesional. Ada beberapa karakteristik guru yang memiliki yang harus dimiliki oleh guru profesional, yaitu 1. Guru selalu membuat perencanaan mengajar. Yang kedua, guru berusaha menempatkan siswa sebagai subjek belajar mengajar guru. Yang ketiga, guru dapat bersifat kritis, teguh, dan membela kebenaran, dan bersifat inovatif. 4. Guru juga bersikap dinamis dalam mengubah pola perkembangan. Yang kelima, yaitu guru juga berani meyakinkan pihak lain, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam, guru harus kreatif, membangun dan menghasilkan karya pendidikan seperti tulisan ilmiah. Yang C yaitu langkah-langkah menjadi guru profesional. Menurut Profesor Dr. Andos Haji Saiful, segala beliau menuliskan bahwa standar yang dipersyaratkan menjadi guru yang profesional itu adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Yang kedua yaitu guru profesional senantiasa meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga yaitu standar profesional di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk pembahasan dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan yaitu kelompok 4. Ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kelompok 4, yaitu tentang pesantren dalam tantangan globalisasi. A. Hakikat globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang menduniai dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu gagasan yang dimunculkan kemudian dilanjut untuk diikuti oleh bangsa lain yang mencapai pada suatu titik kesempatan untuk menjadi pedoman bersama.
Yang B yaitu dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. 1. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, dan ketika kita membahas mengenai pesantren sangat berkaitan dengan kiai, pondok, masjid, santri, dan kitab kuning. Pesantren adalah asal katanya santri, yaitu seseorang yang belajar agama Islam yang mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Yang kedua yaitu tradisi pesantren. Yang dimaksud dengan tradisi pesantren ialah segala sesuatu yang dibiasakan, difahami, dihayati, dan dipertahankan di pesantren, yaitu berupa nilai-nilai dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk kebudayaan dan peradaban. Di pesantren menunjukkan bahwa tradisi yang ada di pesantren itu dibagi menjadi 7 bagian, yaitu tradisi menulis buku, tradisi meneliti, tradisi membaca kitab kuning, tradisi bahasa Arab, tradisi menghafal, dan tradisi ziarah, dan tradisi haulan. Mungkin itu saja untuk pembahasan yang saya jelaskan untuk kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 6. Lanjutkan untuk pembahasan makalah dari kelompok 6, yaitu tentang pendidikan Islam transformatif. A. Pengertian pendidikan Islam transformatif. Pendidikan transformatif merupakan salah satu entitas sosial yang terrelasi dengan teks sosial yang melingkupinya. Artinya, konstruksi pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu metafor kebudayaan yang merefleksikan ideologi dan filsafat pendidikannya. B. Dasar pendidikan Islam transformatif. Pada dasarnya, pendidikan didasarkan pada filsafat, khususnya filsafat manusia. Inilah dapat disimak orientasinya terhadap kebudayaan, terhadap pendidikan, dan khususnya terhadap proses belajar dan perkembangan individu. Perlu adanya pendidikan transformatif adalah dengan dasar pendidikan yang ada sekarang ini. Kita masih membutuhkan berbagai acuan dan pedoman agar pendidikan di Indonesia berjalan sebagaimana semestinya. Yang selanjutnya yaitu poin C, yaitu paradigma pendidikan Islam transformatif. Paradigma yang berpendidikan sebagai alternatif perkembangan pendidikan pada masa depan, di antaranya yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu paradigma sistematik organik, yang kedua paradigma holistik integrastik, yang ketiga paradigma humanistik, yang keempat yaitu paradigma idealistik dan transformatif. Mungkin itu saja untuk pembahasan dari kelompok 6. Mungkin saya akan melanjutkan pembahasan kelompok 9. Pembahasan kelompok 9 yaitu tentang humanistik pendidikan Islam. A. Pengertian humanistik pendidikan. Humanistik pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk perkembangan potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang dilakukan secara manusiawi sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Humanistik merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas, emosional, dan cerdas spiritual.
bukan menciptakan manusia yang berkeadilan, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. B. Hakikat manusia dalam Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan dalam kehidupan di muka bumi. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Yang bagian C-nya yaitu dimensi-dimensi pendidikan humanistik. Dimensi humanistik adalah suatu kajian tentang segi-segi kemanusiaan. Definisi humanistik tentang manusia yaitu suatu makhluk yang tidak berpikir dan bertindak secara abstrak, analisasi, dan tidak mengenal pribadinya sendiri, terlepas dari suatu sosial, terlibat ke dalam kekuatan yang bersifat hierarkis, dan ia pun sosial, alis, simbolis, dan entis. Mungkin itu saja untuk pembahasan di kelompok 9. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelompok 1, 3, 4, 6, dan 9. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.